bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313305. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan feature, news, artikel, opini, dan esai. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih? Apa sih perbedaan-perbedaan dari kelima yang udah aku sebutin tadi? Nah, tentunya ada perbedaan dong teman-teman dari kelima karya tulis ini. Padahal semuanya sama-sama karya tulis. Tapi yang 5 tadi udah aku sebutin itu ada 2. Terbagi menjadi 2. Karya tulis ilmiah dan karya tulis jurnalistik. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih yang masuk ke kriteria karya tulis jurnalistik dan karya tulis ilmiah? Nah, simak videonya sampai habis ya, biar teman-teman tahu apa aja sih bedanya. Nah, teman-teman, kan aku udah sering banget nih ngebahas dan ngasih tahu ke teman-teman apa sih artikel, berita, atau feature. Kan aku udah sering banget ya ngebahas tentang itu. Mungkin teman-teman juga sampai bosen dengarnya, bosan nonton sampai habisnya. Maka dari itu, video ini akan aku fokuskan ke perbedaan dari kelima hal tersebut. Biar teman-teman lebih paham dan lebih tahu apa aja sih bedanya karya tulis ilmiah dengan karya tulis jurnalistik. Simak sampai habis ya. Nah, yang pertama akan aku bahas yaitu artikel. Kita bisa tahu perbedaannya dari karakteristik dari karya tulis nih, teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu belum sih karakteristik untuk menulis sebuah artikel? Jadi artikel itu memiliki beberapa karakteristik nih teman-teman. Yang pertama ada karangan non-fiksi. Jadi artikel itu merupakan karangan non-fiksi. Tidak dibuat-buat, bukan cerita atau karya tulis hayalan. Nah, jadi artikel ini nyata gitu teman-teman. Bukan non-fiksi, bukan hayalan gitu. Benar-benar ada yang ditulis di dalam artikel itu, benar-benar ada teman-teman. Bukan sesuatu yang dihayal gitu, bukan imajinasi, tapi bukti nyata. Nah, lalu yang kedua, artikel merupakan karya tulis yang tidak tentu panjangnya. Jadi panjangnya tidak ditentukan, harus berapa halaman, harus berapa paragraf, itu semua tidak ditentukan teman-teman. Jadi terserah penulis mau artikel ini 10 halaman, mau artikel ini 50 paragraf, itu terserah si penulisnya mau nulis seberapa panjang, karena artikel tidak ditentukan panjangnya teman-teman. Nah, penulisan artikel juga memiliki tujuan. Apa aja sih tujuannya teman-teman? Yang pertama untuk meyakinkan, untuk mendidik, dan untuk menghibur. Jadi penulisan artikel ini untuk 3 hal tadi, mendidik, menghibur, dan meyakinkan si pembaca. Lalu selanjutnya, artikel sebagai sarana penyampaian surat kabar atau informasi. Jadi artikel ini bermanfaat teman-teman. Artikel ini memiliki manfaat yang sama seperti berita gitu, sebagai surat kabar dan sebagai informasi. Nah, tentunya artikel ini seperti poin pertama bukan karangan non-fiksi. Maka dari itu, artikel bisa disebut sebagai surat kabar karena nyata adanya atau aktual dan fakta. Lalu yang terakhir dari karakteristik penulisan artikel yaitu wujudnya karangan berupa berita. Jadi unsur-unsur berita itu kan teman-teman pasti udah tahu ya. Nah, kan kalau unsur-unsur berita itu to inform, to educate, to entertain. Sama kan seperti unsur-unsur artikel atau karakteristik artikel. Maka dari itu artikel masuk ke karya tulis jurnalistik, teman-teman. Lalu selanjutnya ada makalah. Makalah itu termasuk karya tulis ilmiah atau karya tulis jurnalistik ya, teman-teman. Tahu nggak teman-teman masuknya kemana makalah ini? Nah, jadi makalah ini masuknya ke karya tulis ilmiah, teman-teman. Kenapa sih masuknya ke karya tulis ilmiah? Kenapa nggak karya tulis jurnalistik aja? Kayak artikel, kayak berita. Nah, kasih tahu ya. Jadi yang pertama,
Kalau makalah ini, informasi yang didapatkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan analisis serta penafsirannya harus bersifat objektif. Jadi kalau makalah ini harus detail teman-teman, harus tervalidasi secara tinggi gitu tingkatan validasinya, dan materi yang dimasukin juga harus jelas dari mana asalnya. Lalu yang kedua, ada makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan akurat. Kan kalau artikel ini bahasanya lebih susah dipahami gitu ya, atau bahasanya lebih di atasnya makalah gitu. Tapi bukan berarti makalah ini rendah ya. Karena makalah ini bahasanya lebih ringkas atau lebih sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan kalau artikel ini kan bahasanya, kosakatanya mungkin harus baku gitu teman-teman. Lalu selanjutnya, makalah juga harus disusun dengan sistematis dan komprehensif gitu teman-teman. Itu dia yang membuat makalah ini masuk ke karya tulis ilmiah teman-teman. Nah, terus kalau opini itu kira-kira masuknya ke karya tulis ilmiah atau karya tulis jurnalistik ya teman-teman? Simak sampai habis ya. Nah, kalau opini ini masuk ke karakteristik penulisan karya tulis ilmiah teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena dari struktur aja udah jelas. Yang pertama, menentukan ide. Kedua, membuat judul opini. Ketiga, membuat paragraf pembuka. Keempat, isi opini. Dan yang terakhir, paragraf penutup. Sedangkan karakteristik dari penulisan jurnalistik ini, yang pertama itu to inform, to educate, dan to entertain. Sedangkan kalau opini ini untuk menyampaikan opini nih teman-teman, atau istilahnya buat nyampein perasaan kita lah, untuk nyampein gagasan-gagasan kita ya, untuk menyampaikan opini aja gitu. Jadi masuknya ke karya tulis ilmiah, tapi opini ini termasuk ke karya tulis ilmiah populer teman-teman, bukan karya tulis ilmiah murni gitu teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum nih kalau esai itu masuknya kemana ya? Karya tulis jurnalistik atau karya tulis ilmiah? Nah, jadi esai itu masuknya ke karya tulis ilmiah teman-teman. Kenapa sih? Nah, kita lihat atau di sini karakteristik esai yang pertama ada berbentuk prosa atau menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu gaya penulisannya berbeda-beda atau memiliki khas tersendiri dari seorang penulisnya teman-teman. Dan tidak membahas topik secara utuh, hanya aspek-aspek tertentu. Jadi cuma ngebahasnya kayak dari point of view apa gitu, enggak secara menyeluruh gitu loh teman-teman. Lalu selanjutnya harus punya ketentuan antara bagian-bagiannya. Jadi cuma beberapa bagian aja yang diambil teman-teman dari esai ini. Dan terakhir singkat dan padat. Maka dari itu masuknya ke karya tulis ilmiah. Nah, lalu selanjutnya ada feature. Teman-teman pasti udah tahu dong kalau feature ini masuknya kemana. Jelas ya kalau feature ini masuknya ke karya tulis jurnalistik karena merupakan salah satu bagian dari berita. Dan yang terakhir ada berita. Nah, jelas banget kalau itu. Masa iya berita masuknya ke karya tulis ilmiah? Enggak dong. Jadi berita itu masuknya ya ke karya tulis jurnalistik. Tentunya karakteristik dari feature atau dari berita sendiri ini udah pernah aku jelasin di video-video kemarin ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus nonton video-video aku yang lain kalau teman-teman mau tahu karakteristik apa aja sih feature dan berita itu. Nonton video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Sebelum kesini kalian bisa nonton video aku sebelumnya biar tahu karakteristik penulisan feature dan berita. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa
jumpa di video selanjutnya.